Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan psikologi transpersonal dengan judul materi yaitu membuka hati dan transformasi diri. Dosen pengampu Lukmawati MA disusun oleh Rahmadan Arifin, Etri Wahyuni, dan Novi Febrianti. Membuka hati. A. Hati sebagai pusat spiritual. Seseorang yang hatinya terbuka akan lebih bijaksana, penuh kasih sayang, dan lebih pengertian daripada mereka yang hatinya tertutup. Dan inilah yang dimaksud dengan hakikat spiritual batinia. Hati adalah sumber cahaya batinia, inspirasi, kreativitas, dan balas kasih. Seorang guru sufi menuturkan, jika kata-kata berasal dari hati, ia akan masuk ke dalam hati. Jika ia keluar dari lisan, maka ia hanya sekedar melewati pendengaran. Karena cinta merupakan inti tasawuf dan wadah cinta adalah hati. B. Antara hati, batinnya, dan jasmania. Dalam bahasa Arab disebut kolbu, artinya jantung. Ada kolbu jasmani dan ada kolbu ruhani. Jika jantung terluka, kita jatuh sakit. Jika ia mengalami kerusakan berat, kita pun meninggal dunia. Jika hati rohani kita terjangkit sifat-sifat buruk dari nafs, diri rendah, maka kita akan sakit secara spiritual. Jika hati tersebut didominasi nafs, maka kehidupan spiritual kita pun akan mati. Sejatinya hati kita tertarik kepada Tuhan dan hanya mencari kenikmatan di dalam Tuhan, bukan merujuk kepada hasad nafsu kenikmatan dunia. Seorang syekh berkata, setiap kata dan tindakan baik memperlembut hati, dan setiap kata dan tindakan yang buruk akan membekas di hati. Rasulullah bersabda tentang keutamaan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia sehat, maka seluruh tubuh pun akan sehat. Jika ia sakit, maka seluruh tubuh pun akan sakit. Itulah kolbu. C. Membuka hati. Hati adalah sebuah kuil, tempat untuk menampung percikan ilahi di dalam diri kita. Maka kuil yang ada pada kita lebih berharga daripada kuil tersuci sekalipun di muka bumi ini. Seorang darwis harus menyadari bahwa hati setiap orang adalah kuil Tuhan. Dengan demikian, seorang darwis bisa menyembuhkan hati setiap orang yang terluka, bahkan bisa menyembuhkan dan membuka hati para penyembuhnya juga. Semakin kita mencintai, semakin kita membuka hati kita. Tindakan tanpa disertai cinta dan niat hati yang tulus tidak begitu bermakna atau sama sekali tidak bermakna. D. 4 stasiun hati. Yang pertama ada dada, yaitu bahasa Arabnya sadr. Kemudian ada hati, bahasa Arabnya adalah kolbu. Kemudian hati lebih dalam atau fuad. Kemudian lubuk hati terdalam atau lub. Dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nopi. Dada mewadahi cahaya amaliyah dari bentuk praktek setiap agama. Dada dalam bahasa Arab yaitu sadr, yang juga berarti hati dan akal. Sebagai kata kerja SHDR berarti pergi, memimpin, dan juga melawan atau menentang. Dada memimpin interaksi kita
dengan dunia. Pertemuan antara kekuatan positif dan negatif di dalam diri kita. Jika kekuatan positif kita akan kuat, maka dada dipenuhi dengan cahaya dan berada di bawah pengaruh jiwa ilahi yang terletak di lubuk hati terdalam. Nah, di dalam dada ada cahaya Amalia. Apa sih cahaya Amalia itu? Nah, cahaya Amalia itu ialah dengan berperilaku positif, dada menjadi berkembang dan cahaya Amalia menjadi tumbuh. Kita harus menghindari dari melukai ataupun mengambil keuntungan dari orang lain, serta membuktikan diri kita untuk melayani dan membantu. Maka hati kita sedikit demi sedikit akan terbuka sehingga kita bergerak secara perlahan dan pasti di sepanjang jalan spiritual. Kemudian pengertian dada atau sering disebut pengertian luar atau duniawi yang berguna untuk mencari kehidupan dan efektif dalam menangani urusan dunia. Namun, pengetahuan ini juga cenderung menaikkan rasa bangga dan keangkuhan hati, seperti kita mulai berpikir, aku tahu, aku pandai, aku lebih pandai dari orang lain. Nah, pengetahuan ini menjadi lebih mapan melalui perjuangan, pengulangan, serta pemusatan pikiran. Kemudian bentuk pengetahuan lain dari dada ialah hati yang mencakup kelembutan, kearifan batiniah, dan petunjuk ilahi. Kearifan batiniah yang tidak tercermin dalam perilaku akan segera memudar. Hati adalah mengalami apa yang kita ketahui. Pimpinan terakhir kelompok Helvetii Jahar, yakni Sheikh Safar, dengan rendah hati berkata, saya tidak mengetahui banyak mengenai tasawuf, tetapi saya mencintai apapun yang saya pelajari dan saya telah mengamalkannya selama lebih dari 40 tahun. Sedikit pengetahuan yang diterapkan akan membawa kearifan, sedangkan pengetahuan buku yang berlebihan akan mengakibatkan kelemahan mental dan spiritual. Kemudian di dalam hati itu ada cahaya iman. Nah, pada dasarnya kita tidaklah bersifat jahat. Kita bahkan dilahirkan dengan kebaikan dan kearifan bawaan. Kita semua memiliki cahaya iman yang sama, walaupun cahaya tersebut telah sepenuhnya tertabiri. Pada dasarnya, ia tetap utuh dan sempurna. Tugas kita menyikapi tabir dari cahaya yang telah dipancarkan oleh tubuh ke dalam hati kita dan memohon kepadanya agar membantu kita dan menjadikan segala upaya kita tidaklah sia-sia. Kemudian di dalam stasiun yang kedua yaitu hati ada takut kepada Tuhan. Bagi kaum sufi, takwa bermakna rasa takut akan kehilangan rasa cinta terhadap Tuhan, rasa kedekatan dengan Tuhan, dan cinta Tuhan. Mereka yang takut kepada Tuhan dalam makna ini ialah menaati perintah Tuhan dengan senang hati, bukan karena rasa takut akan hukumannya. Nah, kata takwa adalah kepekaan akan Tuhan. Jika kita selalu mengingat bahwa setiap kata-kata dan tindakan dapat mendekatkan atau menjauhkan kita dari Tuhan, maka kita telah memasuki pintu takwa. Kita akan menjadi jauh lebih sadar dan lebih berhati-hati dalam seluruh tindakan kita. Kemudian hati lebih dalam. Nah, stasiun yang ketiga yaitu hati lebih dalam atau fuad. Hati lebih dalam sangat berkaitan erat dan pada waktu tertentu hampir tidak dapat dibedakan. Hati mengetahui sedangkan hati lebih dalam melihat. Jika pengetahuan dan penglihatan dipadukan, maka yang gaib menjadi nyata
dan keyakinan kita akan menguat. Kemudian di dalam hati lebih dalam ini terdapat menyadari kehadiran Tuhan. Orang-orang beriman melihat Tuhan mereka dengan mata hatinya, atau mereka meyakini di dalam hati bahwa Tuhan melihat mereka. Penglihatan hati lebih dalam adalah penglihatan yang selalu hatinya tidak mendustakan apa yang mereka lihat. Kearifan selalu datang dari pengetahuan batinia yang dipadukan dengan penglihatan batinia. Kemudian stasiun yang keempat yaitu lubuk hati terdalam. Lubuk hati terdalam dialiri oleh air kemurahan Tuhan. Mereka yang telah berpaling dari sifat-sifat Tuhan mereka dan telah membuka jalan masuk ke dalam hati lubuk terdalam mereka, akan memperoleh pemahaman batinia. Adapun tingkatan akal dan pemahaman, yang pertama, tingkatan akal pertama adalah akal bawaan. Ia berkembang ketika kita masih kanak-kanak dan dapat memahami perintah serta larangan yang diberikan oleh orang lain. Juga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, saudara dan orang asing. Kemudian tingkatan kedua yaitu akal yang didasari oleh kenyataan, yang berkembang semasa pubertas serta menjadi cahaya akal yang kuat. Semakin besar kapasitas akal, maka semakin besar pula rasa tanggung jawab untuk berperilaku secara benar. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah akal yang didasari oleh pengalaman. Orang bijak mendapatkan pengetahuan tentang apa yang diketahui dengan cara apa yang diketahui. Cahaya hati. Pemahaman spiritual adalah cahaya yang dipancarkan Tuhan ke dalam hati. Tiap-tiap cahaya hati, yaitu cahaya amalia, cahaya iman, cahaya makrifat, cahaya kesatuan, dan cahaya keunikan yang telah kita bahas sebelumnya, bagaikan sebuah gunung. Pertama, yaitu cahaya amalia. Di dalam dada sangatlah kuat dan mantap, sehingga tidak satupun di dunia ini yang dapat menghancurkannya selama Tuhan memeliharanya. Puncak gunung ini ialah berjuang melawan sifat-sifat buruk dan melakukan perbuatan baik. Kemudian gunung cahaya iman terletak di hati, dan di atasnya terdapat burung nafs atau diri rendah yang terilhami. Puncak gunung ini adalah keyakinan terhadap Tuhan serta penglihatan, pemerolehan melalui cahaya iman yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian yang ketiga, di atas gunung cahaya makrifat, dalam hati lebih dalam terdapat burung nafs penyesalan. Kadang terbang di lembah kegembiraan dan terkadang juga terbang ke lembah kerendahan hati. Ia mencakup menyalahkan diri sendiri dan penyesalan terhadap kesalahan. Kemudian gunung cahaya makrifat lebih besar dan lebih indah daripada dua gunung pertama. Cahaya ini merasakan apa yang hilang dan binasa, dan kita juga mengenal Tuhan Maha Abadi. Kemudian yang terakhir, gunung cahaya kesatuan dan keunikan yang berada di lubuk hati terdalam. Di atasnya bertengger burung jiwa yang tentram. Transformasi diri akan dijelaskan oleh Saudari Edri Wahyuni. Transformasi diri. 1. Nafs. Nafs adalah yang membawa kita kepada kesehatan. Nafs sebagai proses yang dihasilkan oleh interaksi ruh dan jasad, bukanlah struktur psikologis yang bersifat statis, namun proses yang dihasilkan oleh keduanya dapat menyimpang
ketika ruh memasuki jasad, ia terbuang dari asal yang bersifat imaterial. Kemudian nafs pun mulai terbentuk. Dengan demikian, ruh pun menjadi terpenjara di dalam benda materi dan mulai menyerap aspek-aspeknya. Karena nafs berakar di dalam jasad dan ruh, ia mencakup kecenderungan material dan spiritual. Allah dikenal sebagai nama yang teragung dan mengandung seluruh sifat-sifat ilahiyah yang diwakili oleh nama-nama lainnya. Salah satu makna Allah adalah yang layak disembah. Tiada satu pun selainnya yang layak disembah. Salah satu obat bagi kemunafikan yakni menyakiti utama nafs yang penuh penyesalan adalah menyembah Tuhan dan melayani makhluk Tuhan semata karenanya, bukan untuk memuaskan ego kita ataupun mendapatkan keuntungan material. Sebutan untuk Tuhan tanpa sifat, sebuah cara yang lebih intim dalam menyapa Tuhan yang secara sederhana dapat diterjemahkan engkau. Menurut sebagian sufi, ia adalah pengucapan huruf H pada akhiran kata Allah. Hubungan dengan Tuhan tanpa kata-kata ini ditemukan di dalam hati. Ia bersifat kecil, lemah, dan tingkat nafs yang terilhami, namun tumbuh pada tiap tingkatan nafs secara berurutan. Hubungan dengan Tuhan adalah sumber ilham nafs yang terilhami. Haik bermakna kebenaran dan Tuhan adalah kebenaran yang tidak berubah-ubah. Seluruh kebenaran yang lain dapat berubah-ubah dan menjadi tidak lagi valid ketika segala sesuatu selain Tuhan berubah. Kepuasan nafs tentram berasal dari pencarian terhadap Tuhan, bukanlah terhadap hal-hal duniawi yang terbatas dan terus berubah-ubah. Tingkat nafs yang tentram adalah tingkat awal pengetahuan kita akan kebenaran. Hai bermakna hidup. Segala sesuatu yang wujud merupakan bagian dari sifat Tuhan ini, seperti halnya Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber keberadaan segala sesuatu. Tuhan sebagai hai di dalam diri setiap orang dan di dalam segala sesuatu telah mencapai tingkat nafs yang ridho. Qoyim bermakna kekal. Keberadaan Tuhan tidaklah tergantung pada segala sesuatu selainnya. Hanya Tuhan yang kekal dan tidak membutuhkan segala sesuatu apapun. Qahar bermakna maha kuat atau maha kuasa dan merujukan kepada kekuatan Tuhan yang tak dapat dihentikan ataupun ditolak, yang seseutuhnya melenyapkan seluruh hambatan. Tidak ada yang dapat luput dari Tuhan dan seluruh jutaan alam semesta bersujud di hadapannya. 2. Nafs tirani. Nafs tirani, nafs al-amarah. Pada tingkat ini manusia dikuasai, diperintai atau didominasi oleh dorongan biologis jasmani atau hawa nafsu. Gambaran nafs tirani, beberapa guru sufi menggambarkan kedinamisan pada awal jalan spiritual. Selama seseorang masih berada di bawah pengaruh dan perintah nafs, maka itu dikenal sebagai nafs yang memerintah. Pada situasi ini, yaitu ketika nafs masih mengakar dengan kuat pada alam materi, ia tak henti-hentinya berusaha menarik rohani dan hati turun ke tingkat yang lebih rendah, yakni ke tingkat tempat nafs tersebut terbentuk. 3. Nafs penuh penyesalan. Nafs yang penuh penyesalan, nafs lawama adalah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang penuh dengan penyesalan. Makna kata lawama adalah menolak amalan buruk, memohon ampunan Allah setelah menyadari perbuatan buruk. Nafs yang menyalahkan diri sendiri penuh penyesalan adalah nafs yang telah dipancari cahaya hati. Nafs yang penuh penyesalan model oval dari jiwa. Pembatasan yang memisahkan aspek spiritual jiwa menjadi agak lebih tipis pada tingkat ini. Bagaimanapun juga dorongan-dorongan
Alam bawah sadar ini relatif cukup kuat dan keangkuhan ego adalah sangat utuh terlepas dari kepekaan batinnya kita yang sedang tumbuh. 4. Nafs yang terilham. Penguasa di tingkat ini adalah kearifan perdana menterinya adalah cinta. Sifat-sifat tingkat ini mencakup kedermawaan, karena tawakal, tobat. Tobat jauh berbeda dengan tingkat sebelumnya yang menyalahkan diri sendiri dan menyesal. Tobat terhadap masa lalu adalah melihat dengan kesalahan-kesalahan kita tanpa merasionalisasi atau mencari-cari kebenaran. Tobat masa sekarang adalah penyebar kerugian pada seorang atau sesuatu yang terluka oleh kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Tobat masa depan adalah bersumpah dengan tulus untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tanda diterimanya tobat kita oleh Tuhan adalah bahwa hal-hal yang sedemikian memiliki perhatian kita di masa lalu tidak lagi menjadi menarik. Tuhan telah mencabut godaan tersebut dari hati kita. Ilham tidak hanya berurusan dengan mendengarkan suara batinnya dan hati nurani. 5. Nafs yang tentram. Penguasa di tingkat ini adalah kearifan, perdana menterinya adalah cinta. Sifat-sifat nafs yang tentram ini mencakup keyakinan terhadap Tuhan, perilaku baik, kenikmatan spiritual, pemujaan, rasa syukur, dan kepuasan hati. Salah satu dasar tingkat ini adalah pembukaan hati. Nafs yang tentram diterangi oleh cahaya hati sedemikian rupa sehingga ia mengusir seluruh sifat-sifat buruk dan menjadi disifati oleh sifat-sifat mulia. Diagram nafs yang tentram. Di dalam diagram oval, energi dari bawah sadar atas jauh lebih besar dari sebelumnya, dan tekanan alam bawah sadar bawah terkurung, kekurangan dan keefektifannya. 6. Nafs yang ridho. Seperti termaktub dalam Al-Quran, diri yang tentram, diri yang ridho, dan diri yang diridhoi Tuhan semuanya saling berkaitan erat. Hai diri yang damai, jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu. 7. Nafs yang diridhoi Tuhan. Ibnu Arabi menunjukkan bahwa ini adalah tingkat pernikahan batinia antara diri dan ruh. Di dalam bahasa Arab, diri adalah feminim dan ruh adalah maskulin. Ia menuliskan bahwa pernikahan batinia ini menghasilkan seseorang anak yang berada di dalam hati. Ruh memberi ilham kepada diri untuk mengangkat dirinya sendiri. Kemudian diikuti oleh hati, pertemuan batinnya, perasaan, keserberagaman telah tiada. 8. Nafs yang suci. Segelintir orang yang telah mencapai tingkat telah melampaui diri secara utuh, tidak lagi apa ego ataupun diri yang tertinggal, hanya kesatuan dengan Tuhan. Inilah kondisi yang di mana mati sebelum mati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.